Udah sama saya. Tangannya tuh kena sarung tangan. Oh. Gelap dah. Tarik kenapa sudah? Dia sudah bolak-balik. Melengkuh kita gitu, Bang. Cakep. Kebesaran Tuhan nih. Baru merasa kecil kayak begini, Bang. Hebat. Kayaknya alam tuh nggak merengkuh kita gitu. Pagi itu cuaca bagus, Bang. Beberapa hari yang lalu kan hujan terus badai. Ini cakep. Kayaknya alam sayang sama kita. Datang ke sini terang. Sampai di sini kita bisa menikmati kayak begini sampai atas, sampai lapang angin. Udah mantep. Makanya syukur alhamdulillah hari ini kita bisa aklimatisasi hari pertama sampai di pangkal ujung lapang angin. Ya, kita ngerasa mungkin kalau di daerah ngerasa oh udah hebat, udah ngerasa wah gitu, tapi begitu nyampe di sini ya kita cuman kayak butiran debu aja, nggak ada apa-apanya. Ini semua kuasa alam. Memang yang diceritain kemarin mengenai penyakit-penyakit ketinggian kejadian lah kemarin, dan itu normal, wajar, dan ya biasalah, apalagi buat yang pertama kali. Kalau yang udah sering kita udah tahu rasanya, tapi yang belum pernah ya gitulah rasanya kemarin. Ada yang tiba-tiba pusing, tiba-tiba jatuh, ada yang toto muntah, ada yang sedikit-sedikit rasanya. Saya sendiri pertama kali naik rasanya kayak ditusuk paku, dan 24 jam gini-gini terus, dan jadi bodoh, bener-bener bodoh waktu itu. Tetapi sudah itu akhirnya ada rasanya kan, oh kalau sakit gini, kalau sakit gini. Jadi maksudnya jangan panik, jangan takut, itu biasa buat pertama kali naik di ketinggian. Nanti sudah hari kelima, habis itu saya rasa semuanya akan normal. Cuaca kemarin lumayan tidak bersahabat. Hujan, angin, sehingga sepanjang perjalanan kemungkinan kita kedinginan. Iya Bu, nggak mau dibuka ini Bu. Nanti pakai aja dulu Bu.
Dikancing aja, Bu. Karena kurang pengalaman medan seperti itu, cuaca seperti itu, sehingga kita keluarkan sarung tangan semua basah. Seharusnya tidak, karena salah satu poin mendaki adalah keep dry. Itu yang membuat kita kedinginan, menggigil, tetapi bisa mencapai danau-danau dengan sukses, meskipun beberapa orang dari kami harus turun sebelum danau-danau. Sayang memang, tapi memang harus turun daripada semakin parah gangguan kesehatannya. Semoga kita bisa melaksanakan kegiatan dengan baik, mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pelatih. Terus cuaca di sini ya sulit ditebak ya di sini ya. Jadi untuk musim pendakiannya Kartens ini sebenarnya sepanjang tahun, dia bisa didaki sepanjang tahun gitu ya. Tidak mempunyai musim-musim khusus seperti gunung-gunung di subtropis atau di kutub. Gitu. Tapi yang menjadi kendala adalah dia bisa berubah sangat cepat dari yang terang, dari yang cerah bisa menjadi cukup ekstrim gitu ya, badai. Dan bahkan kalau misalnya cuaca buruk itu bisa sampai berminggu-minggu. Sumpah. Ini apa? Ini rebus. Alhamdulillah bang. Masya Allah. Subhanallah. Adis. Ayo. Bentar lagi. Bang, hebat mantap. Baru kali ini. Eto. Cepat. Ayo. Nyampe woi. Nak, foto nak. Iya bu. Pasang. Padahal belum ke puncak pengen nangis. Salju. Aduh pengen es. Loh kan tinggal dikit kebuang. Ma, anakmu senang salju, Mak. Kok pemikiranku tuh salju tuh kayak lembut, kayak ya apa gitu, tidak no es. Itu di atas, ini esnya. Terus mulai meleleh.
keluarga tidak ada basic jadi polisi, nggak ada sama sekali. Berarti akhirnya berani untuk memutuskan untuk menjadi polwan itu karena ya orang tua pengen salah satu anaknya jadi polwan lah gitu. Karena cewek semua kan, akhirnya terdorong, termotivasi dan demi orang tua lah. Berarti akhirnya masuk polwan gitu. Tujuan saya jadi polisi bang, yang pertama kemarin saya berpikir kalau saya kuliah saya belum tentu langsung dapat pekerjaan, tapi di polisi saya langsung mendapatkan pekerjaan. Dan di polisi pun juga saya bisa dapat menginjak Papua, menikmati semua pemandangan yang di sini. Mungkin kalau saya nggak jadi polisi mungkin saya nggak bisa menikmati semua ini. Mau samain ke teman-teman, kalau bisa nyusul ke sini, ini benar-benar surga dunia. Ini semua atas doa orang tua, support orang tua, terus ya nggak terlepas dari support suami, dukungan suami, izin suami, yang pasti doa suami. Kalau seumpama aku harus bilang di sini, mungkin aku kangen banget sama mereka, pengen kumpul, pengen ketemu bapak ibu, pengen ketemu suami gitu, pengen bilang aku kangen. Aku bersyukur banget. Sita cenderung pendiam juga sih, kalau kita nggak ngajak ngobrol gitu mungkin dianya nggak ngobrol gitu. Iya, ayo. Sita kan di sini bukan seperti peserta-peserta yang lain yang ikut tes, capek segala macam. Sita hanya diperintah dan langsung ikut ke sini dengan begitu enaknya gitu kan, tidak melalui tahapan-tahapan tes itu. Sita juga sempat bingung mau kayak gimana di tim ini gitu kan, mau ikutan, takut orang tuh risih gitu, ini apa sih, Sita tuh apa sih gitu, gimana sih gitu kan, itu belum jelas ya waktu kemarin. Cuman kalau pas udah dijelasin ya mungkin Sita mikirnya ada juga yang ngerangkul, ada juga yang emang ya ngerasa kayak enak banget sih gitu. Terus gimana, terus kalau dari Elvira sendiri Sita belum ngobrol lebih, cuman baru kayak ketemu doang, kayak say hi, gimana kabarnya gitu, udah baikan atau gimana, baru gitu doang sih Bang. Kita itu punya tugas satu sama semua, gak ada perbedaan, dan di sini tuh nggak bisa yang menonjol sendiri. Percuma aja ya kalau di sini tuh kita mampu, kita bisa ya, misalnya kita bisa ngedaki duluan ke atas, terus kita bisa turun duluan. Tapi kalau kita cuma sendiri tuh percuma, kita nggak jadi pemenang kayak gitu. Tapi kalau seandainya walaupun kita mampu tapi ada teman kita yang tertinggal tuh, kita lebih bagus kita nungguin. Ketika kita di sini lengah sedikit pun, akibatnya akan sangat fatal gitu. Jadi bener-bener kita yang awalnya sama gak deket sama 1-2 orang, kita juga harus peduli sama dia gitu. Di sini tuh pemenangnya tuh bukan dia yang cepat, dia yang cepat naik, dia yang cepat turun, dia yang lebih duluan, enggak. Di sini tuh pemenangnya dia yang lebih sabar, yang bisa bantuin timnya, yang bisa nyemangatin timnya. Mungkin yang kekhawatiran saya yang ada di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga latihan, dia tetap mengeluhkan gejala yang sama, yaitu sakit kepala, terus mual, ingin muntah. Itu Firna. Jangan bengong. Ayo, dikit lagi. Lihat saya. Oke. Kamu jangan dulu. Istirahat dulu sebentar. Makan dulu, abisin, nanti pakai oksigen, habis itu tadi kata Kang Arfan.
Firna yang saya agak ada rasa ragu, tapi nggak tahu, mudah-mudahan di sana nggak ada masalah. Mudah-mudahan besok nggak ada masalah. Kamu sekarang lemes nggak? Kalau lemes enggak ya. Cuman ini aja yang enggak. Saya tensi dulu ya sebelum turun ya. Bang Arfa, jangan nangis ya. Kuat ya. Jangan mukul-mukul diri sendiri ya. Jangan gitu. Nanti oksigennya makin tipis. Nanti ditemani sama saya kalau mau kesini ya. Oke. Ya. Sekali lagi. Sekali lagi ayo sebelum jalan. 1, 2. Sip. Oke. Oke. Lihat saya dulu. Bang Iwan satu buku aja. Udah nggak apa-apa jangan gitu. Jangan gitu. Jangan gitu nanti sesak. Yuk. Oke. Perjalanan kita hari ini kita akan mencoba menuju ke Puncak Soekarno, tapi di balik itu ini adalah proses reaklimatisasi, artinya pengulangan untuk aklimatisasi. Oke? Jangan sampai gagal. Jika gagal, maka Anda adalah orang yang nggak layak untuk naik gunung. Ada Ayu Agiswi, ada Firna, ada Sita, dan saya sendiri Sari. Jadi kemarin juga saya habis jatuh sakit karena HB saya rendah. Jadi hari ini sebagai syarat apabila kita bisa sampai ke Puncak Soekarno, kita akan melanjutkan perjalanan di hari berikutnya ke Puncak Kartens Pyramid. Dan hari ini kita harus berhasil sampai ke Puncak Soekarno yang punya es glasier. Insya Allah kita bisa. Harus semangat. Alhamdulillah, beberapa titik target yang saya tentukan mereka berhasil melewati. Jadi mereka saya katakan layak untuk summit piramid. Iya, jadi Kartens Pyramid itu dia punya ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Kalau dibandingin sama gunung-gunung tinggi lain di luar negeri, ya relatif tidak terlalu tinggi ya dengan ketinggian 4.884. Nah, tapi yang menjadi kesulitan Kartens adalah medannya. Kartens ini terkenal dia sangat teknikal ya, karena harus melakukan pemanjatan sekitar 500 sampai 600 meter vertikal. Jadi potensi bahaya dari Kartens salah satunya adalah runtuhan bebatuan atau jatuhan bebatuan. Gitu, karena banyak batuan lepas dari yang kecil sampai yang besar gitu ya. Yang kecil sekalipun kalau misalnya jatuh dari ketinggian 30 meter itu sudah cukup fatal, sangat berisiko. Nah, jadi tim harus waspada ya, karena grup, apalagi khususnya orang pertama yang di atas itu yang berpotensi untuk menjatuhkan batuan. Jadi harus terus waspada dan fokus untuk menghindari potensi bahaya tersebut.
nggak ada pohonnya, berlindung di balik lumut. Gerak-gerak tangannya. Gerak-gerak.
sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah